Tidak jauh-jauh di Kota Makassar sendiri kita melihat fenomena manusia silver, gelandangan, pengemis dan sebagainya. Kalau kita tanya justru tidak punya pendidikan, sehingga sebenarnya antara keduanya, antara siswa di sekolah unggulan dan di sekolah rakyat ini masing-masing sebenarnya sudah merasa saya ini naik status, saya sudah punya ruang untuk lebih baik dan negara sudah memfasilitasi untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Zulkarnain Jumbar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Ya, tahun 2025 pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program pendidikan berupa sekolah rakyat dan sekolah unggulan. Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Sementara sekolah unggulan dipersiapkan untuk anak-anak yang memiliki prestasi akademik dan juga non-akademik yang tinggi, tidak terbatas dari mereka yang berasal dari keluarga yang miskin, dengan kurikulum yang mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi berkelas dunia. Merespon kebijakan tersebut, tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kini telah menetapkan Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMA Negeri Unggulan di Kota Makassar, kemudian diikuti rencana pembangunan sekolah rakyat ada 2 di Kota Makassar ini. Dan tentunya kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini masih memunculkan sejumlah pertanyaan bahwa apakah ini benar-benar solusi untuk meningkatkan akses pemerataan pendidikan di Indonesia atau justru menjadi cermin baru terhadap ketimpangan sosial yang selama ini tersembunyi di tembok-tembok sekolah. Hari ini kita akan mengusik lebih jauh, lebih dalam tentunya. Di sini telah hadir bersama saya guru besar sekaligus sebagai Ketua Departemen Antropologi Sosial Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Tasrifin Tahara, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya, baik. Prof, sebelum kita singgung soal sekolah rakyat dan juga sekolah unggulan yang disusun oleh Prabowo Subianto, saya mau mendengar dari perspektif Prof sendiri soal bagaimana Prof melihat sistem pendidikan di Indonesia saat ini, Prof. Iya, sebenarnya ini satu respon yang sangat positif ya bagi kita rakyat Indonesia dengan munculnya 2 program sekolah rakyat, sekolah unggulan. Sebenarnya saat ini kan sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus, diakses semua lapisan masyarakat. Meski kita mengenal ada 2 kategori, ada 3 ya. Iya. Yang pertama sekolah dasar, itu level SD, SD. SMP, kemudian menengah itu atas SMA, kemudian pendidikan tinggi. Iya. Nah, dalam distribusinya sebenarnya jauh-jauh sebelum misalnya kita mengenal misalnya ada sekolah unggulan yang didirikan khusus oleh pemerintah, sebenarnya di masyarakat kita sudah ada. Oke. Sudah ada segmen-segmen, kita sudah mendapatkan bahwasanya ada tuh sekolah-sekolah yang menghasilkan, yang memiliki alumni yang luar biasa. Dan ini sudah menjadi seolah-olah branding di tiap-tiap kota ada SMA tertentu yang Iya, punya unggulan. betul. Iya. Kemudian kalau sekolah rakyat juga sebenarnya ada sebelumnya, misalnya jauh sebelum kita mengenal selama ini ada program-program yang diinisiasi oleh teman-teman LSM misalnya yang dilakukan oleh Butet dengan mengajari beberapa anak-anak di suku anak dalam yang selama ini sangat ekstrim, tidak punya ruang untuk akses pendidikan itu, sehingga ada hal-hal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau komunitas-komunitas. Nah, saat ini Presiden Prabowo dengan kebijakannya sekolah rakyat dan sekolah unggulan ini sebenarnya memberi ruang kepada kita bahwasanya negara hadir untuk itu. Betul. Oke, seperti itu ya, Prof. Iya. Baik, kalau tadi Prof sampaikan bahwa ini memang jauh-jauh sebelumnya itu sudah ada, mungkin karena namanya saja yang berbeda. Jadi kalau boleh tahu itu kira-kira antara 2 ini, sekolah rakyat dan juga sekolah unggulan, itu apa yang melatar belakangi, Prof, kalau dari pandangan Prof sendiri? Nah, sebenarnya kan takutnya kita misalnya kita membeda antara sekolah rakyat dan sekolah unggulan ini dua arah mata angin yang berbeda ya, kutubnya
satu di Utara, atas, selatan. terus di bawah. Ya. Nah, problemnya adalah jangan sampai kita menganggap bahwasanya program-program ini selama ini kan terjadi begitu saja di masyarakat kita. Nah, selama ini kan seolah-olah negara lepas dari itu. Iya. Tidak pernah memikirkan bahwasanya ada ruang-ruang yang di pola sedemikian rupa sehingga diberikan ruang kepada orang-orang misalnya yang punya prestasi yang selama ini secara akademik bagus tapi dalam menyampaikan obsesi atau misalnya kemampuan dia itu secara terlembagakan secara profesional tidak ada yang memadai. Maka muncul yang namanya sekolah unggulan. Nah, kalau sekolah rakyat ada kelompok-kelompok tertentu yang selama ini dalam masyarakat kita tidak mendapat akses. Misalnya ya sebenarnya sudah ada program misalnya sekolah gratis, tapi mungkin informasinya tidak sampai. Mereka terjebak dalam satu ruang sosial di mana mengharuskan mereka kerja full time misalnya 24 jam harus bekerja di jalan. Dia menjadi gelandangan, menjadi pengemis dan sebagainya sehingga tidak ada kesempatan untuk sekolah. Itu yang pertama. Kemudian ada juga di masyarakat kita seperti di masyarakat adat terpencil di pedalaman ada masyarakat adat yang sama sekali tidak ada sekolah di situ. Betul. Ya itu sangat saya sering melakukan riset ya di masyarakat adat itu miris bagi saya ada anak-anak yang seharusnya sebagai warga negara dia punya hak atas pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, problemnya selama ini tidak. Betul. Ya, kalau ini digaungkan dan betul-betul dilaksanakan program itu, saya kira ini hal yang sangat luar biasa. Mari kita jaga program ini, program Bapak Presiden, bahwasanya ini pendidikan adalah hak segenap warga negara kita. Kita tidak lagi mendapatkan dalam situasi dalam ruang lingkup tertentu, dalam komunitas tertentu masih ada masyarakat kita yang tidak punya akses untuk bersekolah. Oke. Itu. Baik, balik lagi ke sekolah unggulan pertama dulu ya Prof ya. Nah, di merespon kebijakan yang disusun oleh Presiden kita Prabowo Subianto itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah menetapkan 4 sekolah unggulan di Kota Makassar sendiri. Itu kalau boleh tahu tanggapannya Prof sendiri soal penetapan 4 sekolah ini sebagai sekolah unggulan, Prof? Ya, saya kira ini sangat positif. Tinggal kita lihat bagaimana mekanismenya. Apakah dia unggul karena proses merekrut anak-anak yang punya prestasi dari awal sudah bagus? Betul. Ataukah dia menjadi unggul karena di dalam sekolah tersebut ada sejumlah supra dan infrastruktur yang memadai dalam rangka proses penyelenggaraan pendidikan. Nah, misalnya gurunya qualified-nya yang luar biasa, fasilitas pendidikan misalnya lab, buku, kemudian peralatan internet yang tersedia, akses untuk belajar mengajar yang baik. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai misalnya dia baik karena hanya merekrut anak-anak yang misalnya standar kemampuan di atas. Sehingga tidak adil juga misalnya problemnya nanti kita harus lihat bagaimana juga misalnya mengelompokkan sesama yang terbaik. Terus kita mengesampingkan misalnya anak-anak yang tidak beruntung pada saat tes itu. Sehingga dalam masyarakat kita muncul lagi segmentasi misalnya. Ini yang harus dijaga. Nah, yang paling penting sebenarnya yang kita tidak memilih sekolah unggulan itu dengan memberi ruang misalnya ya jangan sampai misalnya ada anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu tapi prestasi akademiknya bagus. Itu kan yang harus kita arahkan, polakan bagaimana dia menjadi manusia terhebat dengan potensi yang dia sudah miliki. Nah, disinilah perannya negara hadir dengan slogan sekolah unggulan tadi. Ini yang jadi problem. Ya, mudah-mudahan tidak menjadikan kelas-kelas misalnya muncul di masyarakat kita, oh ini sebagai sebuah status sosial misalnya. Oh saya sekolah di SMA unggulan, kasihan menjadi miris. Dalam masyarakat kita padahal harusnya distribusi pendidikan itu tidak ada yang berbeda-beda. Kurikulum sama, potensi guru yang mengajar, fasilitas sama. Tinggal kita melihat, jangan sampai misalnya ada orang yang tidak sama sekali di pulau-pulau terluar, pulau-pulau yang tidak terakses dengan dunia kota, dunia sekolah unggulan tadi punya talenta yang bagus.
Ya menurut saya model rekrutmennya juga harus diberikan informasi kepada putra-putra yang terbaik misalnya di tempat-tempat yang susah terakses tadi, sehingga dia bisa menjadi sebuah eh, eh, sebuah lembaga yang memproduksi anak-anak yang tadinya punya talenta untuk pendidikan. Ya, memang kredibel ya. Ya, kredibel. Ya. Baik, jadi apakah sekolah unggulan ini dari kacamata Prof sendiri ini jadi solusi untuk mengarahkan potensi siswa ini ke depan? Sebagai salah satu solusi. Jadi Meskipun salah satu. selama ini kan sistem pendidikan kita sudah Iya, sudah. mengarahkan sebagai itu. Meskipun juga kita harus menyadari anak-anak juga ketika dia bergabung dalam sekolah-sekolah unggulan pasti ada di dirinya ada semacam prestisius, privilege yang dia merasakan saya lebih unggul dibanding anak-anak lain. Saya kira ini menjadi satu spirit, menjadi spirit bagaimana membuat semacam jembatan antara harapan-harapan yang ideal di dunia pendidikan kita dan menjadikan anak kita sebagai manusia-manusia unggul. Betul. Di era Indonesia emas nanti. Oke. Baik, bisa jadi salah satu solusi. Solusi. Tapi selain daripada sekolah unggulan, itu adalah sekolah rakyat yang ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Itu tangkapannya gimana, Prof? Ya, ini saya sangat mengapresiasi kebijakan yang satu ini karena miris memang di tengah negara kita yang kaya, di tengah kita menggaungkan bahwasanya pendidikan itu sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Terus masih ada segmen-segmen kelompok tertentu yang tidak tersentuh dengan pendidikan. Tidak jauh-jauh di Kota Makassar sendiri kita melihat fenomena manusia silver, gelandangan, pengemis dan sebagainya. Kalau kita tanya, justru tidak punya pendidikan, tidak punya ijazah SD atau apapun sehingga mereka memahami hidup itu jalan. Nah, ini solusinya. Solusi daripada Undang-Undang Dasar kita pasal 28 poin C itu bahwasanya pendidikan itu hak mendasar bagi warga negara kita. Siapapun itu. Yang pasti semua warga negara punya hak. Nah, problemnya adalah kalau sekolah rakyat bagaimana menata ini? Dan siapa yang melaksanakan? Kalau selama ini misalnya pemerintah kita mempercayakan kepada Kementerian Sosial, butuh dong koordinasi misalnya dengan beberapa stakeholder terkait, misalnya Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Terus misalnya kalaupun dia punya hak misalnya pemenuhan gizi untuk makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, koordinasi juga dengan Badan Gizi Nasional sehingga tidak ada perbedaan dalam akses mendapatkan pendidikan antara sekolah unggulan dan sekolah rakyat. Karena semua rakyat, semua baik di sekolah unggulan maupun di sekolah rakyat adalah masyarakat Indonesia yang butuh perhatian serius dari negara. Oke, artinya ini memang menjadi solusi kalau kita lihat dari Undang-Undang Pasal 28C, tapi masih butuh beberapa memang pertimbangan ya, Prof, atau artinya koordinasi lah. Ya, pertama yang masuk ke sekolah rakyat itu berbeda dengan sekolah unggulan. Yang masuk di sekolah unggulan itu anak-anak yang sudah berproses dengan metode mekanisme tes, kemudian saya yakin mereka terbaik melalui proses satu saringan yang terbaik. Kalau sekolah rakyat, minta maaf ya, mungkin dipungut satu-satu di jalan. Ya, ada anak-anak dari keluarga ekstrim misalnya yang tidak punya ruang untuk sekolah ditangkap. Itu butuh satu mekanisme, satu proses bagaimana mensosialisasikan, memberitahukan kepada mereka bahwa pentingnya pendidikan. Karena selama ini mereka sudah terkooptasi dengan jalan. Atau taruhlah yang tidak ekstrim. Makanya juga saya berharap pemerintah juga tidak hanya fokus pada sekolah rakyat ini adalah di perkotaan. Ada juga segmen masyarakat terasing misalnya. Ada masyarakat adat yang selama ini jauh secara geografis dari wilayah pusat-pusat kekuasaan yang seharusnya mereka ada hak terhadap pendidikan tapi mereka tidak dapatkan. Nah, dua dikotomi sebenarnya. Ada dikotomi karena memang sekolah rakyat ini terbentuk adalah pemenuhan kebutuhan pendidikan terhadap level masyarakat yang memang butuh akan pendidikan sebagai hak sebagai warga negara. Ada juga memang negara harus memberikan kebutuhan itu karena itu kebutuhan dasar sama dengan makan. Nah, kita harus tahu pendidikan ini adalah kebutuhan yang paling prinsip dalam hidup manusia. Karena dalam struktur masyarakat kita
sekolah itu sepertinya yang bisa merubah hidup kita. Iya, betul. Merubah hidup, merubah status. Ya kalau di dalam masyarakat kita kan yang bisa merubah hidup kita sekolah, kemudian naik haji, punya kemampuan ekonomi yang bagus, itu bisa merubah status-status kita. Nah problemnya hari ini jangan sampai masih ada masyarakat kita yang tidak punya akses terhadap dunia pendidikan. Itu yang miris. Sama kita menzalimi sebenarnya masyarakat kita yang seharusnya dia harus terpenuhi secara dasar. Oke, dan tentunya baik sekolah unggulan ataupun sekolah rakyat ini tentu akan ada dampak lah dari segmentasi ini terhadap siswanya ya Prof ya. Iya. Tapi kita tahan dulu pemirsa setelah jeda ya. Satu ini. Ya, baik pemirsa, masih bersama saya Zulkarni Jumar Taufik dalam program Unhas Speak Up. Tentu pembahasan yang menarik dengan Profesor Tasrifin Tahara soal sekolah unggulan dan juga sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Prof, kira-kira ini keduanya dampak segmentasi ini terhadap siswa, kira-kira seperti apa, Prof? Saya kira tinggal bagaimana misalnya siswanya itu memahami. Saya kira juga antara sekolah unggulan dan sekolah rakyat masing-masing punya branding tersendiri yang terpisah. Punya muatan kurikulum yang terpisah yang membedakan antara keduanya. Dan saya kira seperti misalnya sekolah rakyat pasti metode pembelajaran dan kurikulumnya sangat fleksibel karena siswa-siswa yang diinput di dalamnya juga itu beragam pengetahuan porsinya. Jadi saya kira ini juga bagaimana menanamkan kesadaran di antara dua sekolah ini, dua hal yang sangat berbeda tapi porsinya harus misalnya bagaimana ada yang namanya asas keadilan. Sebenarnya di sekolah unggulan juga di negeri ini kan kita sudah sering mendengar istilah misalnya ada sekolah Taruna Nusantara. Itu memang kompetisi untuk masuk di situ luar biasa. Anak-anak yang punya prestasi sejak di SD SMP masuk di sekolah itu, kemudian saya melihat di sekolah itu juga ketika mau lulus mereka itu seolah-olah sangat percaya diri. Saya akan keterima di perguruan tinggi manapun dengan potensi yang saya miliki karena memang model-model penggodokannya agak sedikit eksklusif dengan metode-metode pendidikan yang sangat disiplin dan pengembangan potensi yang luar biasa. Nah, di sekolah rakyat ini akan berbeda karena boleh jadi kita mendapatkan juga manusia yang istimewa. Manusia yang seharusnya punya talenta yang selama ini mendapatkan proses pendidikan tapi di luar dari struktur formal. Misalnya katakan misalnya dia anak jalanan, boleh jadi juga dia banyak menyimak, mendengar atau membaca di media sosial tentang pengetahuan, dia juga mengikuti. Atau juga dengan keras kehidupan misalnya yang dia alami itu menjadikan dia menjadi merefleksi dirinya seolah-olah bagaimana menerapkan sekolah kehidupan yang sebenarnya.
Kan kita sering mendengar misalnya ada novel misalnya seperti Laskar Pelangi itu kan, Iya, iya. itu kan sebenarnya ruang-ruang yang harus diinformasikan kepada teman-teman yang selama ini tidak beruntung, tapi sebenarnya dia masih punya harapan. Saya kira kita berhadap lewat sekolah rakyat ini harapan untuk mereka. Harapan mereka dalam meraih masa depan, ketertinggalan berapa dekade sebelumnya itu bukan masalah. Masih ada jalan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, apakah secara khusus ini Prof, maaf untuk sekolah unggulan, apakah ini bisa menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat? Eh, Sebenarnya bisa ya, bisa tidak. Bisa tidak? Tapi sebenarnya juga antara keduanya sudah punya kesadaran. Hmm. Sudah punya kesadaran karena bukan cuma sekolah rakyat Iya. sebenarnya. Ada juga di daerah-daerah yang ada sekolah yang Hmm. sudah misalnya SMA 1, 2, 3 yang bukan unggulan misalnya Iya. ya. Misalnya di daerah-daerah tertentu. Mungkin juga dia akan merasa berbeda. Mm-mm. Tapi menurut saya dalam masyarakat yang sangat heterogen saat ini memang adanya sekolah unggulan ini menciptakan kompetisi yang kompetisi yang positif yang mengarah ke hal-hal yang lebih baik yang menunjukkan bahwasanya ada peluang atau ruang-ruang mengapresiasi orang-orang yang punya keunggulan. Ya makanya mekanismenya cuman problemnya tadi yang saya bilang mekanisme merekrut siswa itu jangan misalnya juga kita juga misalnya taruhlah misalnya di Sulawesi Selatan. Hmm. Jangan mengambil orang kota tuh ada juga misalnya Iya, di dari daerah-daerah yang punya pedalaman-pedalaman. talenta ketika misalnya masuk tes itu berbeda sedikit nilainya itu dikasih ruang lah, tidak harus sama misalnya Hmm. kan biasanya anak-anak daerah itu punya potensi dan keinginan yang cukup kuat. Ketika dia sudah masuk dalam sebuah sistem pendidikan, apalagi dia masuk pada sekolah-sekolah unggulan. Saya kira dia tidak akan menyanyiakan kesempatan dan dia sangat yakin dalam diri dia bahwasanya masa depannya bisa digenggam melalui sekolah unggulan. Begitu pula sebaliknya. Sekolah rakyat, anak-anak yang tadinya tidak punya ruang Hmm. menempuh pendidikan secara formal, ketika masuk di situ pasti dia akan punya semacam pemikiran bahwasanya saya sebenarnya punya ruang untuk lebih maju lagi. Hmm. Yang selama ini kita hidup liar, tidak terdidik, mendapatkan kemiskinan yang sangat ekstrim, mendapatkan posisi dalam ruang-ruang sosial sebagai masyarakat kelas bawah misalnya, ketika kita misalnya masuk di sekolah rakyat dengan sistem dan mekanisme yang diatur oleh negara, saya kira mereka masih punya harapan dan sebenarnya juga bagi mereka ini satu lompatan status. Bukan juga kesenjangan sosial, karena kalau kita berbicara dari awal kan memang sudah senjang Iya, ya antara unggulan dan rakyat dan peruntukannya juga berbeda. betul. Cuman bagaimana sebenarnya di masyarakat sudah tersegmentasi dari awal. Iya. Sehingga sebenarnya antara keduanya, antara siswa di sekolah unggulan dan di sekolah rakyat ini masing-masing sebenarnya sudah merasa saya ini naik status. Iya. Saya sudah punya ruang untuk lebih baik dan negara sudah memfasilitasi untuk itu. Saya kira itu. Baik, tentunya dengan kurikulum dan juga metode pengajaran yang Iya. berbeda, sekolah rakyat ataupun juga sekolah unggulan, tentu apakah ini akan mempengaruhi peluang lulusan-lulusan dari kedua sekolah ini untuk melanjutkan studi ataupun karir kerjanya di masa depan, Prof? Saya yakin mereka akan lebih termotivasi. Yang sekolah unggulan saya kira lah sudah punya talenta Iya. dari awal, kemudian dia punya jiwa kompetisi. Yang sekolah rakyat juga dari awal sebenarnya sebelum masuk sekolah rakyat dia sudah diterpa oleh alam. Iya. Lingkungan sosial dia sudah menerpa. Cuma tidak terinstitusi dengan baik, cuma tidak ditata dengan baik. Hadirnya sekolah rakyat ini memberi ruang pada mereka. Saya masih punya harapan untuk lebih baik lagi dalam menata hidup saya, dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Dan itu hak saya. Oke, dan tentunya kalau memang kita melihat dari satu sisi, baik itu sekolah unggulan ataupun sekolah rakyat, itu bisa dikatakan ini sebuah privilege ya kan? Iya, iya Prof ya. Baik itu anak-anak yang nantinya berhasil masuk di sekolah unggulan ataupun yang anak-anak yang diberikan kesempatan untuk bersekolah di sekolah rakyat. Ya. Tapi sampai sekarang sekolah rakyat dan juga sekolah unggulan ini masih menjadi kontroversi
di masyarakat, Prof. Nah, banyak yang menilai bahwa ini memperkuat ketidakadilan ataupun diskriminasi dalam akses pendidikan, katanya. Itu gimana tanggapannya, Prof? Di awal tadi saya mengatakan Hmm. keadilan yang seperti apa yang kita cari. Iya, Kan keadilan distributif. betul. Bahwasanya memberikan porsi pada kelompok-kelompok tertentu dengan misalnya tadi misalnya dari tidak sekolah menjadi sekolah di sekolah rakyat, dari sekolah biasa menjadi sekolah unggulan, kan masing-masing punya privilege. Masing-masing mendapatkan satu lompatan dalam hidup. Jadi di mana tidak adilnya? Iya. Cuma kita yang seolah-olah terpengaruh dengan branding bahwasanya yang rakyat ini kelas rendahan, yang unggulannya ini sangat tinggi. Padahal sebenarnya orang-orang atau siswa yang masuk ke dalam dua institusi ini adalah sudah punya lompatan status. Betul, iya, ya. Dia sudah punya ruang. Cuma jangan kita misalnya menganggap pada starting yang berbeda. Starting dalam lompatan itu, saya kira ini tidak menutup kemungkinan anak-anak yang masuk di sekolah rakyat ini jauh lebih unggul. Ya karena asal saya berharap pemerintah misalnya dalam menata, dalam mengelola sekolah rakyat ini, marilah kita tidak membedakan misalnya metode kurikulum dengan sekolah-sekolah yang seperti ada di sekolah-sekolah unggulan. Cuma kan memang siswanya yang berbeda. Cuman metode juga mungkin akan berbeda, karena siswanya yang berbeda, daya tangkap juga antara sekolah unggulan dan sekolah rakyat juga berbeda. Tapi kita tidak menafikan bahwasanya di sekolah rakyat pun ada anak-anak yang punya talenta, yang selama ini sudah terasah dalam lingkungan sosialnya. Ini yang kita harapkan. Mari kita menata sekolah rakyat ini sebagai bagian terpenting, sebuah loncatan yang cukup jauh dari anak-anak yang selama ini tidak punya ruang untuk sekolah. Ini harapan bagi mereka, dan negara memberi ruang untuk itu. Oke, iya. Tentunya dan memang idealnya sekolah unggulan ini adalah wadah bagi siswa yang memiliki prestasi di atas rata-rata lah. Tapi kalau kita lihat memang sekolah unggulan ini lekat dengan anak-anak yang ekonominya memang di atas. Itu gimana tanggapannya? Tidak juga sebenarnya kalau menurut saya. Unggulan ini dalam arti secara intelektual bagus. Yang masih banyak mungkin di daerah ada anak-anak yang punya kapasitas intelektual bagus tapi tidak punya relasi untuk masuk sekolah-sekolah unggulan. Makanya saya berharap di sekolah unggulan ini metode rekrutmen adalah porsinya pada bagaimana kapasitas intelektual daripada anak-anak yang disiapkan masuk pada sekolah unggulan, bukan pada status ekonomi. Itu satu anggapan yang salah. Kita harusnya sekolah unggulan ini memberi hak, memberi ruang kepada seluruh warga negara kita, kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa masuk sepanjang dia memenuhi standar kriteria yang ditetapkan. Standar kriterianya kan potensi-potensi akademi yang sudah disiapkan. Saya kira bukan pada status ekonomi. Saya berharap misalnya di sekolah-sekolah unggulan ini ada anak-anak yang di pulau, ada anak-anak yang di gunung, yang selama ini dia punya kapasitas secara intelektual secara baik tapi tidak mendapat arena yang bagus. Arena yang saya maksudkan ini adalah sekolah unggulan ini. Berarti ini menjadi tanggung jawab pemerintah lah. Jadi salah juga kalau kita menafsirkan kesenjangan, karena poinnya adalah satu hal yang berbeda. Berarti tanggung jawab pemerintah bagaimana menyasar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Oke. Prof, ini soal kebijakan sekolah unggulan dan sekolah rakyat, bagaimana ini mencerminkan relasi kekuasaan antara pemerintah, elit pendidikan, dan juga masyarakat, Prof? Ya, saya kira relasi kuasa di situ adalah sebenarnya kan menciptakan satu sekolah unggulan ini bukan hal yang yang tiba-tiba simsalabim. Ya, ini butuh satu proses memang yang butuh kapasitas modal yang luar biasa. Pertama, infrastruktur pembelajaran. Siapa yang mengajar di situ, kemudian bagaimana peralatan-peralatan di sekolah, mulai dari lab, fasilitas buku, komputer dan sebagainya, kemudian kapasitas internet yang cukup memadai, itu kan butuh. Sehingga memang disinilah kita butuh kearifan. Misalnya biasanya sekolah-sekolah unggulan ini sangat melibatkan pihak-pihak tertentu, misalnya yayasan atau elit-elit yang memang dia punya modal dalam rangka yang punya care terhadap dunia pendidikan. Ya, artinya
Jangan menjadikan sebagai relasi kuasa, tapi jadikan sebagai mitra pemerintah dalam rangka membangun sekolah unggulan ini. Itu yang solusi yang terbaik menurut saya. Oke, menurut Prof sendiri atas adanya kebijakan ini, apakah ada pihak yang diuntungkan ataupun yang dirugikan, Prof? Saya kira diuntungkan adalah Siswa. siswa, masyarakat Indonesia kita sendiri, dan saya yakin mereka punya harapan, siswa itu punya harapan bahwasanya masa depan itu masih ada. Kemungkinan juga ada yang yang dirugikan, saya kira tergantung bagaimana mereka memaknai. Iya. Saya kira kita berpikir positif saja. Ini satu program yang luar biasa dari pemerintah saat ini, dengan tidak usah lagi mengkritisi hal-hal yang negatif. Yang paling penting adalah pemberian kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Iya, betul. Atas ruang, apakah itu sekolah unggulan atau sekolah rakyat. Itu hak dasar daripada warga negara Indonesia dan diatur oleh undang-undang. Betul. Jadi apakah sekolah rakyat dan juga sekolah unggulan ini menjadi solusi, Prof, dalam menjawab ataupun menjadi solusi dalam ketidakmerataan pendidikan di Indonesia saat ini? Saya kira itu satu solusi. Sekolah unggulan memberi kesempatan pengembangan potensi anak-anak yang selama ini tidak punya kesempatan masuk pada sekolah-sekolah elit. Karena selama ini kan yang sekolah-sekolah elit diambil misalnya sekolah-sekolah swasta yang mengharuskan orang memiliki ekonomi yang cukup bagus. Kalau sekolah unggulan ini yang versi pemerintah, pemberian kesempatan dengan tidak melihat status ekonomi, itu poinnya. Kemudian sekolah rakyat juga pemberian kesempatan kepada anak-anak yang selama ini tidak punya akses terhadap sekolah karena kemiskinan ekstrim, atau selama ini mereka tidak memahami bahwasanya ruang-ruang pendidikan itu sebagai hal yang penting, atau juga karena secara geografis mereka tidak mampu mengakses sekolah-sekolah yang menjadikan itu sebagai satu kebutuhan dasar manusia. Saya kira poinnya di situ. Oke, saya mau mengajak Prof sedikit membayangkan 5 tahun ke depan ini kebijakan ini akan terus berlanjut kah atau kira-kira akan ada perubahan lagi, Prof? Saya kira karena masih akan terus berlanjut sebenarnya. Ini satu hal yang positif. Kita melihat saja misalnya sekolah unggulan. Sekolah unggulan saja dulu masih banyak sekolah-sekolah seperti Taruna Nusantara yang memiliki alumni yang luar biasa dan continue, apalagi dia sudah memiliki alumni, itu satu keberlanjutan yang luar biasa. Dan kalau sekolah rakyat selama ini hanya dikelola misalnya oleh organisasi-organisasi kecil, baik itu LSM atau apa, saya kira kalau negara yang menangani itu, kenapa harus mundur? Saya kira akan tetap berkembang sepanjang arah kebijakan pemerintah tetap menata pendidikan dua, sekolah unggulan dan sekolah rakyat itu. Oke, mungkin terakhir ada pesannya, Prof? Ya, saya kira pesan saya, mari kita memanfaatkan baik itu sekolah unggulan ataupun sekolah rakyat sebagai satu media kita dalam menata masa depan. Karena pendidikan itu adalah hak dasar dalam segenap warga negara, terlebih kita masyarakat Indonesia dalam menata hidup ke arah yang lebih baik saat ini dan ke depan nanti. Oke, baik pemirsa, tentunya kebijakan segmentasi pendidikan melalui sekolah rakyat dan juga sekolah unggulan ini menjadi upaya dalam menjawab realitas sosial. Namun tidak menutup kemungkinan ini bisa saja juga menciptakan sekat-sekat baru dalam masyarakat. Namun ini tergantung bagaimana penerapannya ke depan, apakah benar-benar berpihak pada keadilan atau justru bisa menciptakan ketimpangan sosial. Namun yang pasti seperti dikatakan oleh Prof. Tasrifin bahwa pendidikan itu menjadi hak semua warga negara khususnya di Indonesia. Dan tugas kita tidak hanya tentunya kepada pemerintah, tapi juga masyarakat sipil dan juga dunia pendidikan adalah terus mengawal akses dan juga kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak hanya merata, tapi juga setara. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Tasrifin Tahar MSI, dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang setia menyaksikan program Unhas Speak Up. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.